Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai lagi pelajaran tentang statika. Kali ini kita pakai beban miring, ya. Jadi simple beam dengan beban miring. Jadi ini kita punya beam, ya, dengan tumpuan sendi di A, ya, seperti biasanya. Ini adalah titik A, ya. Nah, kemudian di titik yang lain, di ujung yang lain, kita punya rod, ya. Kemudian ada beban. Beban ini kebetulan miring, misalnya saja 60 derajat, ya. Ini. Jadi yang 60 derajat adalah ini alfa, ya. Jadi alfa di sini adalah 60 derajat misalnya. Nah, kemudian ini adalah beban P, dan setiap kali kita ketemu dengan beban miring, ya, maka kita proyeksikan. Jadi di situ ada dua proyeksi, ya, di dua proyeksi. Nah, agar komponennya itu jelas, saya kasih warna merah, ya. Nah, komponennya ini ada yang horizontal, ya. Ini mestinya adalah P sinus alfa, ya. Ini adalah P sinus alfa, ya. Nah, kemudian yang satunya lagi, ya, satunya lagi ini adalah P kosinus alfa, ya. Nah, di ujung yang lain kita beri beban B, kita beri nama titik B, dan kemudian di tempat beban kita beri nama C, ya. Nah, marilah kita coba menghitung seperti biasanya berapa reaksi di A, ya. Reaksi di A. Nah, RA ini ada dua, ya, RAV dan ada R, ya, ada RAH, ya, horizontal. Jadi titik A, mungkin A-nya saya pindah, hanya di sini. Jadi Aku pakai pensil kok bisa? Aku kenapa kok bisa? Jadi kita mulai dengan sigma momen di A sama dengan 0, ya. Nah, kemudian seperti biasanya beban yang berpengaruh adalah yang vertikal, ya. Jadi ini P sinus alfa dikalikan dengan jaraknya. Nah, jaraknya adalah dari A ke C, ini sudah kita ketahui. Nah, kita coba kita gambarkan di sini. Nah, jarak ini adalah seperti biasanya kita sebut dengan A, ya, A kecil. Ini A kecil. Kemudian dari sini, dari beban P yang vertikal, ya, atau titik C sebetulnya, ini adalah
B ya. Nah, ini B. Nah, kemudian selain itu ada juga RB ya. RB ini hanya satu karena kebetulan tumpuannya adalah roll, sehingga dia hanya menerima RBV sebetulnya kalau mau dikasihkannya RBV, tapi tidak ada RBH ya. Nah, kemudian P sinus alfa ini dikalikan dengan jaraknya yaitu A. Nah, kita harus ingat bahwa ini putarannya adalah searah jarum jam ya. Bagi yang masih bingung, silakan diulang-ulang lagi pelajaran sebelumnya. Kemudian nah, kita lihat di situ bahwa dari titik A itu ada kelihatan RBV ya. Nah, jaraknya adalah A plus B ya. A plus B ini bisa juga disebut L ya, seperti biasa ya, ini adalah L. Ini ya. Nah, RBV dikalikan L, ini L. Nah, tidak ada yang lain karena kebetulan bebannya satu, maka ini menjadi 0. Kemudian RBV itu sama dengan, oh ya, maaf, ini kita tuliskan dulu putarannya ke sebelah kiri. Nah, seperti biasanya salah satu, misalnya RBV ini disamakan, yang ini kita rubah ya, kita rubah arahnya ya. Mungkin kita tulis lagi sekali lagi ya, RBV kali L ini tetap positif, kemudian yang di sini diputar kebalikannya berlawanan dengan jarum jam, maka di sini menjadi minus ya. Ini minus P sinus alfa kali A ya. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa ini arahnya sama-sama ke kiri. Ini bisa kita hitung ya. Nah, RBV kita letakkan tetap di sebelah kiri, kemudian L nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan tapi di bawah, dan yang ini pindah ke kanan, tandanya jadi positif ya. Jadi P sinus alfa kali A ya. Nah, sedemikian rupa, berarti dengan cara lain ini adalah A per L kali P sinus alfa gitu ya. Jadi ini RBV ya. Nah, kita ambil sigma momen ya, sigma momen di B ya, sama dengan 0 ya. Nah, dari B itu akan kelihatan P sinus alfa dikalikan dengan B ya. Putarnya ke kiri ya, berlawanan dengan jarum jam, ditambah dengan RAV dikalikan dengan L ya. Ini putarnya searah jarum jam ya. Nah, seperti yang tadi ya, RAV nya kita tetapkan, tetap saja RAV putar ke kanan. Nah, yang ini yang kita buat negatif ya, P sinus alfa kali B putarnya ke kanan ya. Nah, sekarang putarannya sama ya. Karena putarannya sama, maka kita boleh menjumlahkan. Jadi ini sudah, kita tidak perlu lagi menggambarkan itu ya, putarannya. Nah, kita tulis RAV di sini ya. RAV sama dengan, nah, P sinus alfa kali B ini pindah ke sebelah kanan jadi positif ya. Jadi ini adalah B
kali P sinus alfa. Nah, L-nya pindah ke sebelah kanan. Ini. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita buat seperti di atas. Ini adalah B per L kali P sinus alfa. Nah, gitu. Nah, kita sudah memperoleh itu. Maka pada dasarnya kita sudah boleh atau sudah bisa menggambarkan SFD. Masih ingat ya, mudah-mudahan ini SFD dari titik A ke B. Nah, misalkan, nah ini bisa saja diberi angka ya, diberi angka. Jadi misalnya saja tadi L alfa adalah 60, bisa juga ditambahkan di situ L misalnya adalah 100 ya. Kemudian A itu misalnya 40 misalnya, boleh saja yang lain. Kemudian B adalah 60 supaya dijumlah ini karena L sama dengan A plus B. Nah, jadi 40 tambah 60 harusnya 100. Nah, kemudian kita coba menggambarkan tadi atau menghitung dulu ya. Nah, P, nah ini perlu P berapa? P misalnya saja sama dengan 50, misalnya saja 50 Newton ya. Nah, kalau itu diketahui maka P sinus alfa P sinus alfa itu sama dengan 50, kemudian sinus alfa itu adalah setengah akar 3 ya. Itu. Jadi ini sama dengan 25 akar 3. Kemudian A per L itu sama dengan 40 per 100 atau sama dengan 0,4 ya. Kemudian B per L adalah 60 per 100 sama dengan 0,6. Nah, A per L kali P sinus alfa atau RPP ya. Berapa ini ya, kalau kita tambahkan di sini hitungannya, maka A per L sendiri 0,4 ya. Jadi ini adalah 10 ya, 10. Ini adalah 10 akar 3 ya. Nah, kemudian B per L itu adalah 0,6 kali 25 ya, 0 kali 25 itu berarti 25 kali 6 itu ada 150 dikalikan 0,6 jadi 150 itu berapa? Jadi
Oh iya, kan atas Jadi dari perhitungan ini RAV adalah 0,6 kali Maksudmu yang di 25 akar 3. 25 akar 3 kali 25. Jadi 15 ya. Jadi RAV adalah 15 akar 3 ya. Oke. Nah, itu sudah kita hitung di situ. Maka coba kita gambarkan di sini RAV 15 akar 3 ya. Ini misalnya saja sebesar ini. Vertikal ke atas ya, ini adalah 15 akar 3 ya. Nah, kemudian dari A ke C itu dia horizontal, tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, sampai di sini turun. Nah, turunnya ini sebesar P sinus alfa. Jadi ini adalah sebesar P sinus alfa atau 25 akar 3. Ini adalah 25 akar 3. Kemudian, nah karena di atas ada 15 akar 3, maka di bawah itu sisanya adalah 10 akar 3. Nah gitu ya. Nah, bagian yang di atas itu adalah positif. Bagian yang di bawah adalah negatif. Nah gitu. Nah, kemudian seperti biasanya kita arsir ya. Kita arsir yang positif arsirannya ke atas atau vertikal. Nah, kemudian untuk yang negatif arsirannya adalah mendatar ya, horizontal. Nah ini ya, kita sudah lakukan arsirannya. Nah ini adalah SFD ya. Ini adalah SFD. Nah kemudian selanjutnya adalah BMD ya. Nah untuk menghitung BMD kita seperti biasanya cukup menghitung momen di C ya. Karena momen di A adalah 0, kemudian momen di B itu juga 0. Nah kita tinggal menghitung MC ya, MC berapa? Nah ini, jadi kita bisa melihat ke kiri atau melihat ke kanan, cukup salah satu. Kita coba melihat ke kiri, maka yang kita lihat adalah RAV. Jadi RAV dikalikan dengan A ya. Ini adalah momen di C ya, momen di C. Nah berapa itu? Nah, RAV tadi sudah diketahui, yaitu 15 akar 3 dikalikan dengan A adalah 40 ya. Nah ini jaraknya itu 40 apa ini? Misalnya saja 40 cm. Nah, ini juga 60 cm. Sehingga A itu adalah 40 nah kali 15 berarti ada 600 ya. Ada 600 akar 3. Nah ini adalah satuannya adalah Newton centimeter ya. Jadi P itu tadi adalah dalam Newton.
Ini pun juga dalam Newton ya. Ini Newton. Satuannya adalah Newton. Ini juga Newton. Nah, gitu. Oke, jadi kita sudah ini. Nah, lalu kita bisa menggambarkan PMD-nya. Nah, PMD-nya di titik C itu, nah ini tadi putarannya kemana ini? Putarannya adalah ke sana ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, orangnya di C ya, melihat ke kiri ya, ke kiri ya, maka tangannya ini akan arahnya ke sana. Ini adalah momen yang positif. Oke ya. Oke, jadi ini positif berarti di bawah. Nah ini misalnya. Nah gitu ya, ini lurus mestinya ya, tapi tangan saya mungkin kurang pas ya, jadi sehingga bengkok ya. Nah ini yang titik itu adalah 600 akar 3 ya. Newton centimeter, maaf, Newton centimeter. Ini adalah BMD. Nah ini tandanya positif, hingga ini arsirannya adalah vertikal. Dari kiri ke kanan. Oke. Jadi ini adalah lanjutan dari garis itu ya. Gitu. Nah, ini adalah BMD-nya. Masih ada satu lagi, yaitu karena kebetulan beban miring ya, maka ada gaya horizontal. Nah, P cosinus alfa itu ya, itu mutlak akan ditahan oleh ya, kalau ini adalah B, ini adalah A, kemudian di C ya, di C itu kemudian ada gaya horizontal, besarnya adalah P cosinus alfa, maka P cosinus alfa itu otomatis dilawan ya, oleh RAH ya. Nah, tidak ada gaya yang lain ya. Tidak ada gaya yang lain. Ini aksi sama dengan reaksi sama dengan aksi, maaf saya terbalik juga ya. Jadi RAH itu harus sama dengan aksinya ya. Aksinya apa? Aksinya adalah P cosinus alfa ya. Gitu. Nah, cosinus alfa itu berapa? Cosinus alfa itu adalah setengah. Sehingga ini adalah 50 kali setengah ya, sama dengan 25 Newton. Ini RH. Nah, kita gambarkan. Nah, di sini ada garis 0 ya, garis 0. Maaf tadi putus. Ya, kemudian di sebelah B ini adalah batasnya. Nah, gambar ini. Nah, ini RAH ke kanan, 40 P cosinus alfa ke kiri, maka batang antara A dan C itu merasa tertekan ya. Jadi karena tekan itu negatif. Jadi batang tekan itu adalah negatif ya, sehingga gambarnya lebih baik kalau di bawah. Nah, sampai di C saja ya. Jadi ini ke bawah ya, ini ke atas, dan ini adalah negatif.
Nah, karena negatif kita arsir horizontal. Nah, besarnya berapa ini? Di sini besarnya 25. Nah, ini juga 25. Ini adalah NFD ya. Oke, saya kira ini sudah selesai tugas kita, yaitu dengan beban miring P miring sebesar alfa, dan alfa adalah 60 derajat. Kita sudah selesaikan reaksi di A vertikal dan horizontal, B hanya vertikal saja. Kemudian kita sudah menghitung atau menggambarkan SFD-nya berdasar dengan reaksi di A dan reaksi di B. Kemudian BMD kita bisa siapkan, kita bisa menghitung satu titik saja di titik C karena A dan B 0, dan kemudian NFD itu hanya terjadi atau terbentuk atau hanya berada di antara A dan C pada batang AB ya. Dan kondisinya adalah tekan sehingga diberi tanda negatif. Jadi ini kesepakatan bersama seluruh dunia, kalau tarik positif, kalau tekan adalah negatif. Saya kira gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.